Video ini ditujukan kepada mereka yang peduli terhadap kesehatan mental. Halo, ketemu lagi sama Rojali kali ini. Kali ini Rojali orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator. Kembali ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Rojali sudah mengupload video tentang bagaimana memulai self-healing itu. Tetapi entah mengapa, karena satu atau di lain hal, ada hal-hal yang cukup sensitif, di mana Rojali harus delete dulu episode itu. Sambil Rojali berpikir bagaimana menyampaikan dengan bahasa yang berbeda, tapi yang bisa dimengerti. Di episode yang lalu tentunya adalah sempat Rojali singgung bahwa self-healing yang sebenarnya adalah dimulai dengan mengkalibrasi kesadaran diri kita. Baik di pra-conscious atau prasadar, atau di conscious atau kesadarannya, atau juga di subconscious atau di luar sadar, atau banyak orang mengatakan alam bawah sadar. Nah, oke, sementara itu Rojali tinggalin dulu. Rojali akan menyampaikan bagaimana memulai self-healing dengan bahasa yang berbeda ya. Banyak orang mengatakan bahwa ketika self-healing atau melakukan healing, kalau istilah anak muda zaman sekarang, itu misalnya menyendiri, jalan-jalan, berwisata, belanja, dan lain sebagainya. Tetapi itu hanya satu bagian saja yang biasanya disebut me time. Me time ini kan nggak kalah populer dengan apa yang disampaikan dalam bahasa zaman anak sekarang gitu ya. Kalau Rojali kan zaman dulu, sekarang, dan nanti, jadi lebih lengkap gitu. Nah, intinya adalah bahwa dalam mengkalibrasi itu, maka kita melakukan dialog pada diri sendiri, karena diri kita sendiri itu tidak hanya terdiri dari satu bagian saja. Ada bagian-bagian yang mengakses memori-memori dari masa kecil kita hingga sekarang, dan itu menjadi bagian dari baik dari prasadar, kesadaran, maupun ke di luar sadar atau bawah sadar lah istilahnya. Istilah gampangnya ya, istilah gampangnya. Walaupun Rojali sendiri masih berusaha mencari istilah yang lebih tepat gitu. Mungkin di luar sadar ya. Bukan berarti amsyong gitu ya. Diri kita sendiri sebetulnya terdiri dari beberapa bagian. Di mana kalau di kantor, bagian kita yang menjadi seorang pekerja itu melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau kita lagi jalan-jalan, lagi senang-senang, adalah diri kita yang memiliki bagian untuk bersenang-senang, itu juga menerima situasi yang ada. Ketika kita menjadi sedih, maka ada diri kita atau bagian diri kita yang sedih, yang sekali lagi tidak terlepas dari memori-memori kita. Nah, sehingga ketika kita melakukan self-healing, maka kita bisa melakukan komunikasi atau interaksi antar bagian dari diri kita. Bagian yang maunya senang-senang, bagian yang maunya mengarahkan, atau bagian yang menderita, atau bagian yang play victim atau victimnya, yang merasa victim atau menjadi korban yang menerima beban itu. Jadi kayak kemarin misalnya contohnya adalah ketika Rojali menerima sebuah kenyataan bahwa dalam era pandemi, dalam situasi pandemi ini, maka model pekerjaan juga berubah. Ada WFH, ada WFO yang juga berpengaruh terhadap upah. Nah, pasti bagian dari Rojali yang menderita karena upahnya menjadi kecil itu nggak terima. Kan sudah bekerja keras, sudah berdedikasi, sudah memberikan waktu keluarga, memberikan waktu diri sendiri, tapi kok gajinya dikurangi. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga bagian diri Rojali yang lain mengatakan bahwa masih banyak orang yang lebih menderita, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, dengan apa yang ada, bisa nggak kalau kira-kira diterima?
bagian diri dari Rojali yang berbeda mengatakan, baiklah bila demikian, maka Rojali okelah terima, mudah-mudahan hal ini menjadi segera selesai. Walaupun di bagian diri Rojali yang berbeda mengatakan bahwa kan nggak ada yang tahu kapan ini semua selesai. Memang hal itu menjadi bagian dari interaksi kita terhadap bagian-bagian dari diri kita. Tetapi dengan memisah-misahkan bagian-bagian itu dan kita berdialog dengan mereka, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang paling bisa kita terima. Ini yang Rojali sebut dalam episode sebetulnya adalah hantu di kepala. Ketika jawaban-jawaban itu disampaikan, maka apa yang bisa diterima ini sedikit banyak akan membuat perasaan-perasaan yang lebih menyenangkan daripada tertekan terus-menerus. Mengapa? Rojali ingat betul, ada seorang teman atau sahabat Rojali, dia mengatakan, bro, kalau nggak lu, pasti udah gila. Di situ, jujur aja kata-kata itu membuat Rojali berintrospeksi sendiri. Bahwa memang healing menjadi penting apabila kita mendapatkan jawaban-jawaban dari diri kita sendiri. Mengapa dari diri kita sendiri? Karena itulah diri kita. Itulah yang kita terima, pendapat dari diri kita sendiri, walaupun antar bagian daripada diri sendiri itu seringkali menimbulkan konflik. Konflik inilah yang membuat kesehatan mental kita terganggu. Bayangkan kalau di bagian satu konflik tetapi tidak ada resolusi sama sekali, bagian yang lain tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan jawaban yang menenangkan, maka orang akan menjadi sangat amat depresi. Depresi menjadi umum. Bahkan yang aneh, ketika hal ini terindikasi oleh depresi, dianggap bahwa ini adalah settingan dari depresi. Artinya apa? Artinya bahwa kesehatan mental walaupun diakui dan sudah banyak disadari oleh teman-teman, oleh masyarakat bahwa kesehatan mental menjadi penting, tapi masih ada bagian-bagian yang mengatakan bahwa kesehatan mental mungkin tidak perlu seserius itu untuk ditangani secara bersama-sama. Disinilah perlu untuk secara bersama-sama, kalau orang lain menganggap itu tidak penting, maka ya bagian dari diri kita ini yang harus menganggap penting. Proses Rojali dalam memahami hal ini tentu saja tidak semerta-merta hanya dari hayalan, dari bacaan. Disitulah ketika Rojali mulai berkenalan dengan dunia esoterisme, baik dari pencaksilat, tenaga dalam, hipnosis, dan macam-macam lah. NLP, sehingga Rojali akhirnya sedikit banyak memahami, dan Rojali sampaikan untuk diri sendiri, gunakan untuk diri sendiri dalam proses healing itu, dan dalam kesempatan ini tentu saja berbagi dengan teman-teman. Kalau boleh Rojali simpulkan bahwa self-healing akan berhasil kalau kita mampu mengkalibrasi kesadaran kita. Bagaimana mencapai kalibrasi itu dan menggunakan alat kalibrasi itu? Alatnya adalah menggunakan dialog antar bagian dari diri kita sendiri. Either teman-teman sebut itu suara hati atau nurani, tapi ini semua merupakan sebuah bagian yang perlu kita syukuri. Karena ketika dunia di luar sana tidak peduli dengan kita, kita masih dipedulikan oleh Sang Yang Widi, yang Maha Kuasa, yang memberikan talenta-talenta itu.
Sehingga perlu kita gali dalam pembelajaran yang tidak berkesudahan untuk kembali menjadi manusia sesuai dengan peradabannya. Sehat mental, sehat fisik, sehat rohani. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Rojali mohon masukan dalam komentar di bawah ini. Like dan subscribe bila apa yang Rojali sampaikan ini memberikan hal-hal yang memiliki pengaruh positif buat teman-teman. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.